Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsiro, wa subhanallahi bu'rata wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Setelah sebulan kita melaksanakan ibadah puasa, maka sejak fajar tadi kita telah berpisah dengan bulan Ramadan. Kita belum tahu apakah kita masih bertemu dengan Ramadan tahun yang akan mendatang. Pasti hari ini kita di hari Idul Fitri 1443 Hijriah tahun 2022. Saya meyakini hari yang suci, hari yang penuh barokah dan penuh ampunan. Dikatakan suci karena hari ini kita telah berada di dalam suasana ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suci dari noda, suci dari dosa, kendati itu semua tergantung kepada tingkat keikhlasan amal perbuatan kita. Sebulan lamanya kaum muslimin menahan lapar dan dahaga. Bukan sebabnya ketiadaan makanan dan minuman, akan tetapi memenuhi perintah Allah. Melalui ibadah puasa, kita semua menjalani latihan mental untuk menguasai, mampu dan mengenal diri, dan mampu mengenal dan mengendalikan dari tipu daya syaitan. Kita melatih diri untuk mampu meninggalkan semua hal yang dapat merusak akhlak dan tatanan pergaulan di tengah masyarakat, juga sebagai kesempatan untuk meningkatkan takwa, tafakur kepada Zat yang Maha Besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tegasnya pada bulan Ramadan dengan berpuasa sebagai peluang yang sangat istimewa bagi kaum muslimin untuk meningkatkan dirinya menjadi insan yang mutakin. Justru sebaliknya, mereka yang merugi karena yang tidak berkesempatan menjalankan ibadah puasa meskipun secara fisik dia bisa melakukannya. Di hari yang suci dan fitrah ini, marilah kita saling menebar maaf, karena memberi dan meminta maaf adalah sikap yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, sikap dendam dan rasa marah dapat dinetralisir oleh masing-masing individu. Memang diakui bahwa tidak semua dendam dan marah itu timbul akibat seorang enggan memberi dan meminta maaf, tetapi yang jelas sifat enggan memberi dan meminta maaf dapat menimbulkan dendam dan amarah seseorang. Hadirin rahimakumullah. Selain itu, sikap mudah memberi dan meminta maaf merupakan salah satu ciri orang yang bertakwa. Karena orang yang suka memberi dan meminta maaf sebagai pertanda seseorang memiliki nilai kepribadian dan ketakwaan sangat luhur. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Imran ayat 133 sampai 134. Wasari'u illa maghfirat min rabbikum wa jannat arduha al samawat wal ard uidat lil muttaqin alladzi yunfikuna fil asra wal kazimin al ghais wala fin in al nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya, dan bersegeralah kamu kemudian ampunan dari Tuhanmu, dan kemudian surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya bagi di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Itulah sikap yang melekat pada diri para nabi dan rasul, para sahabat utama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para ahli sufi dan orang-orang yang saleh. Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah berkata bahwa meminta maaf adalah perbuatan yang paling mulia, sedangkan memberi maaf lebih mulia di mata Allah. Sikap seperti itu ditunjukkan oleh Nabi Yusuf yang memaafkan saudara-saudaranya yang dulu membuang beliau, bahkan memasukkan ke dalam sumur. Sikap tersebut juga ditunjukkan Nabi Muhammad
yang memberi maaf kepada penduduk Mekah yang dulu memusuhi dakwahnya, menyiksa dan mengusirnya. Dengan sikap inilah satu persatu penduduk Mekah berbondong-bondong masuk Islam. Demikian pula beliau senantiasa meminta maaf kepada para sahabat dan umat walaupun mereka mengakui bahwa beliau tidak pernah berbuat salah terhadap mereka. Menjelang akhir hayat, beliau mengumumkan di hadapan para sahabat bahwa beliau meminta maaf kepada sahabat dan umatnya. Siapa yang disakiti atau merasa yang tersinggung selama dalam kepemimpinannya. Sikap pemaaf pada Rasulullah juga diteladani oleh para sahabat dan orang-orang saleh. Maaf adalah kata yang terdiri dari 4 huruf namun memiliki makna yang luar biasa dalam kehidupan. Dari kata inilah kita bisa menghapus dendam, sakit hati, pertengkaran, dan semua hal yang berhubungan dengan hati. Dengan meminta maaf atau memaafkan berarti kita telah menang. Menang di sini dalam arti menang melawan hawa nafsu. Seperti yang kita tahu bahwa kemenangan tersebut bisa menghadirkan rasa damai atas diri kedua belah pihak yang berseteru. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa Islam adalah agama yang menganjurkan kepada umatnya untuk selalu menebar maaf dan membangun kebersamaan. Sehingga kita semua pada hari ini, Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah ini berada dalam fitrah dan kesucian lahir batin dan mencapai ketenangan jiwa, kebahagiaan hidup, dunia, dan akhirat. Semoga Allah senantiasa memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Aqulu qawli haza wastaghfirullah li walakum walisa iril muslimina min mitnawal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Amma ba'du. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina ithran kama hamaltahu allazina min qablina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.